Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari PT Roy dan Tifa. Jadi kami split ya, karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya. Jadi tidak ada penundaan dari kami untuk naik ke persidangan, sementara Bu Tifa tanggal 2 Juli sudah kick off. Enggak, bukan karena kami takut. Guys, balik lagi bersama Akbar JK. Nampaknya Roy Suryo dan Tifa sedang berada di persimpangan jalan nih guys. Yang satu lanjut ke pengadilan, yang satu menunda persidangan dengan alasan mengajukan pra-peradilan. Aduh, kenapa nih? Takut Roy? Dan yang mau tanya lagi nih teman-teman, kuasa hukum si Tifa Al-Katiri di depan awak media yang membacakan siapa saja kuasa hukum si Tifa. Yang anehnya tidak ada nama Repli Harun. Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari PT Roy dan Tifa. Jadi saya tidak bicara hanya sebagai pakar hukum tata negara, tapi juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum mereka. Jadi itu penting ya, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita. Lawyer satu-satunya lawyer Dr. Tifa. Jadi tim yang diamanati untuk menangani Dr. Tifa. Saya akan bacakan nama tim hukumnya. Ini saya Abdul Al-Katiri, kemudian Pak Burhanuddin Suralaga, kemudian ada Denny Apriandi, kemudian ada M. Tony Suhartono, Dedi Suhardadi, Fawaz Basrahil, Muhammad Fahri ini, kemudian ada Ridwan Rahman, Ahmad Iskandar, kemudian ada Muhammad Rifai, ada Fadil, ya kan, kemudian ada Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik, kemudian ada Dian Andika, kemudian satu lagi Wirawan Adnan. Nah itu, kemudian ada Ramdan Shah. Iya. Bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk prapit ya, atau pra-peradilan. Jadi kami split ya, karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya. Tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan. Tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Jadi permohonan pembatalan pra-peradilan. Ketika seorang tersangka atau terdakwa sedang berusaha menggunakan haknya untuk mengajukan pra-peradilan, maka persidangan pemeriksaan pokok perkara pidananya harus dihentikan untuk sementara waktu atau ditunda sampai keluar putusan pra-peradilan. Jadi tidak ada penundaan dari kami. Hukum yang menunda, karena memang ketentuan hukumnya begitu. Ya, jadi jangan ada persepsi bahwa oh ini Mas Roy takut nih untuk naik ke persidangan, sementara Bu Tifa tanggal 2 Juli sudah kick off. Enggak, bukan karena kami takut. Selama ini penyidik sangat akomodatif terhadap para tersangka ya. Seperti kita lihat, diminta gelar perkara khusus diikuti, meminta membuka barang bukti yang disegel diikuti, melibatkan pengawas eksternal diikuti, meminta pelibatan lapor eksternal, ada Puspom, UI, BRIN diikuti. Bahkan kalau boleh dibilang semua keinginan para tersangka ini selama ini diikuti oleh penyidik, sehingga membuat juga penyidikan ini berjalan cukup lama. Nah, tahu-tahu sekarang dilakukan pra-peradilan, menurut saya apakah cukup bijak? Apalagi ini kan perkara sudah dilimpahkan, artinya sudah tidak ada lagi penahanan, tidak ada lagi persoalan penyidikan, karena penyidik ini sudah menyerahkan kepada pihak kejaksaan, tapi ternyata masih digugat gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ini mungkin untuk menunda? Memang menarik nih, di pasal 163 KUHP yang baru yang mungkin Bang Gufur juga tahu, pra-peradilan ini bisa menunda pemeriksaan pokok perkara. Ini berbeda dengan rezim zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh bahkan putusan MK bilang dengan mulainya disidangkan
pokok perkara, maka upaya pra gugur. Nah sekarang ini ada kuhab baru memang yang bilang bahwa 163 bilang bahwa dengan adanya pra, pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Nah apakah ini untuk menunda persidangan di PN Jakarta Timur? Ini salah strategi. Kalau dia mau prapit, bagusnya dia ditahan. Sebab kalau prapit sekarang udah bebas, nilai prapitnya apa? Apa nilai prapitnya? Nggak ada. Paling maki-maki polisi atau tegur polisi yang nggak bener misalnya. Tapi kalau dia nanti ditahan dulu sama jaksa, baru dia ngajuin prapit, keren, bisa tersangkanya bebas. Sekarang enggak dong, tetap tersangka karena sudah dilimpahkan ke jaksa, bukan lagi kewenangan polisi. Itu jangan lupa. Nggak bisa dia terus minta gugurin tersangka, ya nggak bisa, orang udah di jaksa, dia nggak gugat jaksa. Itulah namanya salah langkah dong. Kalau saya kasih tahu kan kasihan, berarti ilmunya segimana itu. Memang ditangguhkan, tapi jangan diartikan bebas. Proses jalan terus, sidang kan jalan terus nanti ini hari Selasa atau apa ya. Yang selanjutnya lagi, bahwa dengan ditangguhkan itu ada syarat. Satu, tidak menghilangkan barang bukti. Dua, tidak mengulangi perbuatan. Tiga, tidak melarikan diri. Kan gitu. Nah, saya melihat dalam praktek, Roy Tifa tampil di TV, podcast sana, podcast sini. Itu kan perbuatan itu yang dilakukan selama. Itu yang menjadikan dia tadi. Kok diulangi lagi? Nah, apakah jumawa karena ada perlindungan politik dari kekuasaan? Nah, itu bahaya. Berarti melecehkan hukum gitu. Karena logika terbaliknya gini, apabila Roy sudah yakin 99% Jokowi ijazahnya palsu, mestinya dia bersegera ke pengadilan, atau sebelumnya dia gugat ke pengadilan. Kan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah justru dia tidak mau diadili. Kan anomali. Kamu dituduh nyolong, tapi sebenarnya kamu nggak nyolong. Kamu mau diadili, kamu seneng nggak? Seneng dong, karena kesempatan membuktikan kamu tidak nyolong. Nah ini juga sama dengan ijazah ini, karena dia sudah nuduh 99,9% palsu, dipastikan palsu. Kenapa untuk di pengadilan kok kesannya takut? Minta penangguhan lah, dulu sebelum ini ke Bareskrim, guru ke Irwasum, ya, dulu ke DPR, kemudian juga ke Kejaksaan Tinggi, dan sekarang saya lihat kok kenapa yang main Kajari Selatan, kemudian diadilin di Timur, Pak Baliut juga sering dihukum. Tapi ya itulah pertimbangannya kalau udah politik ikut campur ya begini, ya, jadi Pak Baliut cek Sunda. Perkembangan per hari ini itu ternyata ada pra peradilan yang diajukan terhadap Polda dan 3 orang pelapor selain Pak Jokowi, ya. Itu kalau nggak salah 3 pelapor itu ada Lecumanan, ya, yang masuk juga sebagai turut termohon dalam pra peradilan itu, ada Marit Weekend, terus juga ada satu teman kita yang ikut juga lapor. Kan semuanya ada 3 nih dari unsur selain Pak Jokowi, ya. Nah ini nanti akan ada pra peradilan. Sudah atau akan ada? Sudah didaftarkan. Ya, kalau nggak salah minggu depan kalau nggak salah persidangan itu. Dan kita juga ada siap untuk menghadapi pra peradilan. Karena kenapa? Kita juga bagian daripada yang ikut ditarik-tarik dalam persoalan itu gitu. Ya kita hormati semua apapun proses hukum ini gitu kan. Nah tentunya kalau ini memang nanti pra peradilan ini memang terus bisa bergulir dan bisa berjalan, maka persidangan itu tidak bisa berlanjut sebagaimana yang diharapkan untuk sementara waktu sambil menunggu putusan pra peradilan, putusan prapit. Apa hasilnya? Ya, penangguhan penahanan, permohonan penangguhan penahanan itu kan ada apa yang diperjanjikan, apa yang disepakati gitu kan? Ya dia tentunya harus kooperatif. Yang satu, yang kedua dia tidak boleh mengulangi perbuatannya. Ya. Apa yang disebut dengan kooperatif? Kooperatif itu sebetulnya membawa 2 unsur atau elemen penting berkaitan dengan masalah ini. Kooperatif dalam artian, misalnya setiap kali dipanggil oleh pihak, sekarang kan udah bukan lagi penyidik ini ya, tapi di kejaksaan. Tiap kali dipanggil oleh kejaksaan dalam kaitan rentetan kasus ini, dia harus datang, ya kan? Di sidang juga nanti pada saat persidangan dia harus hadir dalam persidangan. Itu yang disebut dengan kooperatif. Terus juga kooperatif berkaitan dengan surat tadi yang tadi tuh pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan. Apa sih yang disebut dengan tidak mengulangi perbuatan? Ya perbuatan dia apa berkaitan dengan masalah ini?
Ya kan? Kan menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya. Kan itu kan? Dan kemudian 99,9% palsu ya. Nah, ini kata-kata ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi 99,99% itu adalah palsu, itu nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi itu ada di media-media, dia membawa media untuk membicarakan masalah itu. Itulah yang disebut dengan mengulangi perbuatan. Mengulangi perbuatan yang sama. Nah, kalau itu dilanggar, bagaimana konsekuensinya? Misal dipanggil sidang nggak datang. Misal, ya kan ada permintaan dari kejaksaan karena ada kepentingan mungkin pemeriksaan alat bukti dan sebagainya. Saya nggak ngerti lah. Pokoknya yang penting dipanggil oleh pihak kejaksaan. Dia tidak memenuhi, berarti dia melanggar apa yang sudah disepakati tadi. Termasuk juga kalau dia mengulangi perbuatan tadi, berarti dia melanggar ya hukum acara yang berlaku ya, tidak boleh mengulangi perbuatan. Apa konsekuensinya? Ya jaksa harus menangkap dia gitu. Iya dong, harus menangkap lagi. Dan itu tidak ada maaf lagi. Nggak ada istilahnya, oh saya bikin pernyataan lagi, saya nanti nggak akan melakukan. Nggak bisa. Ya, jaksa mempunyai kewajiban untuk penahan Roy Suryo dan Tipah. Roy Suryo mungkin pra peradilan karena dia sudah mulai mudang adanya pra peradilan, dia pra peradilan. Apakah diluluskan itu urusan dari hakim pra peradilan kan hakim tunggal tuh. Dia mereka Prapit itu udah jalan yang benar ya Prapit ya. Tinggal disetujui oleh hakim tunggal apa enggak, ini Prapit mereka kemungkinan besar nggak disetujuin sama hakim. Kenapa, Bang? Ya karena tadi ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli oleh UGM. Kemungkinan kecil untuk dimenangkan. Dipenuhi oleh Prapitnya itu ya. Prapitnya. Jadi mereka tetap harus sidang. Oke, berarti memang muara akhirnya tetap di pengadilan. Pengadilan gimana? Prosedur penangkapan, penjemputan paksa. Ya sudah benar. Jadi begini, polisi ini bekerja dalam konteks hukum Indonesia. Polisi ini bekerja 24 jam. Jadi 7 hari seminggu 24 jam setiap sehari. Nah, itu konteks polisi bekerja. Cuman kan tentu sip-sipan. Polisi bekerja pagi, bekerja sore, bekerja malam, bekerja subuh lagi. Tapi dia kontinuitas ada. Polisi, nama orang polisinya beda-beda. Si A, si B, si C. Tapi mereka sip-sipan kan gitu. Jadi 24 jam itu polisi memang harus aktif. 5 jam atau 2 jam aja nggak aktif bahaya. Dan negara ini hidup karena polisi aktif 24 jam, dokter aktif 24 jam, kemudian tentara juga aktif 24 jam. Begitu. Ya, jadi konsepnya begitu. Nah, dokter ini kan bisa siapa aja, yang malam siapa sama aja kan. Perawat juga begitu kan sama. Nah, polisi juga harus aktif 24 jam karena melayani negara kan, melayani masyarakat. Jadi semua tindakan polisi juga 24 jam. Jadi kalau penangkapan atau jemput paksa atau jemput bawa itu bisa, itu udah memang standar gitu. Bukan sesuatu yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Bahkan kalau pembunuh itu kadang-kadang jam 2 pagi, kapan waktunya, atau perkara narkotika, kapanpun ada ya dijemput. Jadi itu lazim. Semua perkara adalah sama dalam konteks prosedur. Jemput bawa, jemput paksa, penangkapan, sama penahanan juga kadang-kadang malam hari. Kita udah banyak sekali ngalamin penangkapan yang jamnya pun kemudian tiba-tiba jam 2 pagi kita dipanggil mendampingi karena ditangkap jam 2 atau jam 4 subuh dipanggil, ini pendampingan karena memang ditangkap jam 4. Jadi memang polisi 24 jam dan penangkapan juga 24 jam. Begitu. Nggak ada nunggu-nunggu pagi atau nunggu siang itu baru ditangkap, enggak. Pokoknya orangnya ada, kedet-kedetnya ketahuan, lokasi di mana, waktunya dia sudah ada surat penangkapan, ditangkap. Ada surat jemput bawa, dijemput. Jemput paksa. Jadi itulah yang memang sudah standar ya. Jadi kalau tadi dibilang Roy Suryo bilang kayak 30 PKI, ya menurut apa yang dialami oleh dia kan, karena dia pernah nonton 30 PKI, terus kok saya sama kayak PKI gitu. Ya padahal dia, ya namanya dia tersangka. Kalau dia mau samakan, ya enggak, konteksnya beda. Karena PKI itu persoalan politik sama perilaku politik yang jahat, dan dia
adalah persoalan dia sebagai tersangka. Tapi ya semua penangkapan sama modelnya begitu. Yang subuh-subuh juga kalau memang waktunya ditangkap, tangkap aja. Kalau subuh gimana cara nangkapnya? Coba pastikan bilang RT, bilang RW, getok pintu malam-malam. Mungkin yang sama kayak PKI-nya itu bukan Roy Suryo-nya ya. Yang sama kayak PKI-nya mungkin dia lagi tidur mimpi macam-macam digedor-gedor kan kayak PKI aja gua kan mungkin gitu. Jadi begitu. Jadi ya itu nggak perlu di inian ya sama Roy Suryo. Jadi pikiran dia atau apa yang dia alami mungkin dia menafsirkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh PKI. Padahal memang penangkapan terhadap dia itu memang lazim. Penangkapan terhadap orang yang diduga tersangka juga lazim, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa subuh. Karena polisi bekerja 24 jam. Dan itu pertimbangannya ada di kepolisian, penyidik gitu ya Bang? Bukan, kadang-kadang dicari orang ini pagi-pagi nggak ketemu, nongkrong di Blok M, dicari Blok M nggak ketemu, pindah, katanya pindah ke Priuk, katanya pindah ke sana. Jadi pas subuh-subuh dia baru ada di rumahnya. Pas di rumahnya lah, udah pas di rumahnya ya ditangkap kan gitu. Jadi sikon namanya, situasi dan kondisi. Oke. Begitu. Kemudian mereka soroti soal perlakuan tugas polisian yang datang menjemput paksa itu. Katanya masuk kamar sampai Roy gak diberi kesempatan untuk ganti pakaian, pakai sepatu dan lain-lain. Ya memang begitu. Oh, jadi gak kayak bertamu ya, tunggu mandi dulu. Yang penting lapor RT RW, kemudian datang, ayo Pak, buru-buru. Coba perhatikan penangkapan siapapun juga yang ditangkap polisi. Udah untung gak diucapin selamat ulang tahun. Oh iya, pelaku-pelaku. Iya, narkoba. jadi emang begitu penangkapan itu memang begitu. Bahkan ya udah, ayo berangkat sekarang. Kenapa? Karena penangkapan atau jemput paksa atau jemput bawa itu sangat situasional sekali. Kalau berlama-lama di rumah pun nanti kalau ada apa-apa orang bisa nyerbu. Orang nggak tahu kan ini ada apa, ada perampokan atau apa, orang bisa nyerbu. Makanya cepat, tegas, efisien, efektif. Nggak basa-basi ya. Jangan basa-basi gitu. Karena kalau basa-basi kelamaan terjadi salah isu tiba-tiba keluarganya bilang ini maling, ada maling. Ya nanti kasus kan gitu. Makanya secepatnya begitu. Yang namanya ambil bawa diambil dan dibawa langsung. Jemput paksa, dijemput dengan paksaan. Penangkapan, ditangkap langsung bawaan begitu. Yang penting mengeluarkan identitas sebagai polisi dengan surat-surat yang lengkap. Paling tidak RT atau RW dikasih tahu. Pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, bisa subuh-subuh. Nah guys, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Apakah Roy Suryo ini takut? Ya, sekali lagi ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum, bye bye.